Syariat puasa Ramadan ini turun pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban akhir. Boleh nggak sih Ustadz, sebaiknya yang mana dulu nih Ustadz? Bayar hutang dulu gitu ya? Iya. Atau kita ambil Syawalnya dulu nih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Senja kembali menjumpai Anda bersama saya Haikal Saputra. Dan kali ini di Dialog Senja kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ustadz Happy. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, ini luar biasa sekali kita Dialog Senja. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Ustadz pertama kali perintah puasa itu diturunkan gitu. Karena kan kalau kita biasanya mungkin, kalau Haikal pribadi gitu ya, kita tahu bahwa perintah sholat itu seperti apa dan lain sebagainya. Tapi mungkin banyak orang juga yang belum tahu perintah puasa ini, khususnya di puasa lah gitu ya Ustadz ya. Pertama kali ini seperti apa sih Ustadz? Ya, bismillah. Kalau kita bicara tentang puasa ada dua ya. Pertama, puasa secara umum, yang kedua puasa Ramadan. Ya. Puasa secara umum ini adalah ibadahnya para nabi. Nah, jadi sudah diwajibkan, sudah disyariatkan jauh sebelum Rasulullah diutus. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Nah, jadi puasa ini sudah ada jauh sebelum Rasulullah diutus, bahkan sebelum dia lahir. Kapan? Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya, cerita para nabi, mengatakan bahwa Nabi Adam itu berpuasa. Sudah sejak Nabi Adam. Zaman Nabi Adam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu berpuasa pada Ayyamil Bid, pada tengah bulan Hijriah 13, 14, dan 15. Ya. Beliau juga berpuasa di tanggal 10 setiap bulan Muharram. Ya. Kemudian diikuti oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kemudian kita mengenal Nabi Yunus juga, ya, ketika di dalam perut ikan Hud juga berpuasa. Nabi Musa juga berpuasa ketika Allah selamatkan dari kejaran Firaun, ya, yang terbenam di Laut Merah. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim juga berpuasa ketika beliau akan dan sedang dibakar oleh Raja Namrus pada waktu itu, ya. Yang tak kalah terkenal, bahkan sebagian kita juga melaksanakan adalah puasa Nabi Daud. Betul. Kan Nabi Daud juga berpuasa, ya. Sering melaksanakan puasa Daud. Alhamdulillah belum. Kalau sudah sering, wah saya angkat tangan ya. Oh, ini soalnya kelihatan badannya masih. Nah itu maksudnya itu ya. Masih six pack ya. Ya, puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang paling maksimal. Ya, karena setengah tahun. Ya, full ya. Enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, artinya kan 50% setahun itu dia berpuasa gitu ya. Nah, kemudian orang-orang Yahudi sendiri juga berpuasa ketika Nabi datang ke Madinah, ya. Di tanggal 10 Muharram itu orang Yahudi, orang Nasrani juga berpuasa pada tahun-tahun tersebut, ya, atau bulan itu. Nah, jadi ini pertama. Jadi puasa ini ya sudah ada sejak zaman jauh sebelum Nabi diutus. Secara umum puasa tentu dengan waktu dan mungkin teknik pelaksanaan yang berbeda. Berbeda dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya, ya. Dan kita tidak perlu tahu-tahu banget bagaimana mereka berpuasa. Misalnya ada yang, Ustaz, gimana tata cara puasa Nabi Musa? Enggak penting. Iya. Kan? Kita yang penting bagaimana tata cara Rasulullah berpuasa. Betul. Ada aja yang nanya itu ya. Ngapain kita ngulek-ngulek referensi nyari, tapi suatu enggak penting, enggak akan kita laksanakan gitu kan. Nah, lebih baik kita nyari yang akan kita laksanakan. Ini satu. Yang kedua, syariat puasa Ramadan. Nah, ini mungkin ini yang dimaksudnya. Jadi diturunkannya syariat puasa Ramadan ini, ya, tidak dari Nabi diutus. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi nabi, ya, puasa Ramadan ini belum disyariatkan, belum diturunkan, ya. Kapan diturunkan? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Artinya apa? Sudah 13 tahun di Mekah nggak ada puasa Ramadan. Nabi hijrah ke Madinah pun tahun pertama belum turun. Syariat puasa Ramadan ini turun pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban akhir. Nah, pekan-pekan terakhir bulan Sya'ban, ya, menjelang bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, sejak atau ketika Rasulullah akan berangkat ke Medan Badar atau perang Badar. Ya. Maka sejak saat itulah, ya, baginda harus melaksanakan puasa, ya, Ramadan di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, terus sampai tahun ke-10 Hijriah. Jadi Nabi itu kalau kita hitung sepanjang sejarah hidupnya,
beliau sempat puasa 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan saja. Makanya kalau mau banyak-banyakan, banyakan saya puasa. Saya dari usia, sehingga saya dari SD saya udah puasa sampai sekarang ya. Jadi banyakan saya gitu ya. Tapi ini bukan masalah banyak-banyakan ya, diterima atau tidak. Ini kalau kita bicara tentang sejarah puasa, ya, baik secara di masa para nabi sebelumnya atau di masa Rasulullah SAW yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, bukan dari awal ketika Nabi diutus menjadi nabi. Berarti memang perintah puasa ini, khususnya puasa Ramadan ini adalah justru sebelum setelah Nabi sudah diutus gitu ya Ustaz, ketika beliau pindah ke Madinah. Betul, hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun berada di Mekah, sekali lagi Rasulullah belum ada perintah itu. Belum ada perintah. Rasulullah cuma melaksanakan puasa-puasa Nabi sebelumnya, misalnya puasa 10 Muharram tadi itu. Nabi laksanakan puasa tersebut, atau mungkin juga puasa 3 hari setiap bulan, iya gitu kan, Nabi laksanakan. Nah maka puasa-puasa yang tadi itu ketika Nabi hijrah ke Madinah dianulir, diganti dengan puasa Ramadan. Nah, jadi puasa 10 Muharram ya, tetap sunnah tapi tidak wajib lagi. Yang wajib adalah puasa Ramadan itu sendiri. Ya. Yang lainnya tidak diwajibkan. Kalau tadi kita lihat, kita mendengar juga penjelasan dari Ustadz Happy gitu ya, bahwa memang ternyata perintah puasa ini secara umum general itu mungkin sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Betul. Nah tapi mungkin pengen tahu juga nih Ustadz Happy, apakah memang perintah puasa yang dilaksanakan oleh para nabi zaman terdahulu itu memang perintah dari Allah gitu ya? Atau memang cuma sekedar tradisi aja sehingga sampai Nabi Muhammad sebelum ada perintah Ramadan itu mengikuti tradisi atau bagaimana Ustadz? Jadi ini yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika mungkin teman-teman bisa cek di kitab Qasas al-Anbiya, cerita para nabi atau kisah para nabi yang itu saya Imam Katsir. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ya, dan konon wallahu alam badannya itu hitam. Badannya Nabi Adam hitam ya. Maka Allah merintahkan melalui malaikat Jibril ya. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Adam agar beliau berpuasa pada setiap tengah bulan. Ya, dia kenal dengan ayamil bid, puasa putih. Nah, konon pelan pasti ya, maka tubuh Nabi Adam yang hitam tadi pelan tapi pasti menjadi putih. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, itu makanya, mungkin tips ya. Tips ya. Teman-teman yang pengen glowing gitu ya, rajin-rajin. Ini sudah tips sahih ya. Sahih dari Nabi Adam, Masya Allah ya. Jadi walaupun nanti tetap mungkin muncul pertanyaan, kalau Nabi Adam dan putih, kenapa di antara kita banyak yang hitam gitu ya kan juga ya. Ya ini kan tempat tinggal ya, kita mereka yang hidup di pinggir pantai ya, atau di gurun yang relatif sangat panas ya pasti lebih gelap kulitnya daripada kita yang tinggal di pegunungan gitu kan. Saya kalau umur itu sering perhatikan teman-teman kita yang berasal dari benua Afrika itu kan rata-rata kulitnya bukan hitam gelap. Gelap ya. Gelap ya, kalau hitam tersinggung mereka. Itu gelap. Mengapa? Karena saya lihat kita ya yang berangkat umroh misalnya di bulan-bulan Juni Juli itu kan panas. Itu nggak berani tuh duduk di teras Masjid Al-Haram ya di jam-jam 11-12 nggak berani. Tapi mereka berani. Karena mereka sudah terbiasa panas. Ya. Maka dengan kondisi cuaca dan keadaan demikian wajar kalau tubuhnya rada gelap dibanding kita yang orang pegunungan. Gitu ya. Nah ini jadi walaupun mereka rajin puasa tetap aja hitam gitu ya. Ada gennya gitu. Ada gennya begitu. Gen dan kondisi alamnya ya. Maka teman-teman yang nanti jangan protes. Wah ini saya puasa setiap bulan 3 hari kenapa masih hitam gitu ya? Mungkin faktor lain. Beda ya. Oke. Demikian dengan Nabi Musa misalnya ya. Jadi Nabi Musa itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Mengapa? Karena pada hari itu dikisahkan adalah Yaumun najallahu Musa min Fir'aun. Pada hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Sebagai bentuk dari rasa syukur tersebut, maka Musa alaihissalam berpuasa dan memerintahkan kepada Bani Israel umatnya untuk berpuasa juga pada 10 Muharram. Sebagai ucapan rasa syukur. Ya, makanya belakangan ketika Nabi datang ke Madinah, dia bertanya, kata Rasul kepada para sahabat, itu kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani itu puasa pada tanggal 10 Muharram? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, dulu ya Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun pada tanggal 10 Muharram. Fasama Musa wa sama Bani Israel. Maka Musa berpuasa dan Bani Israel juga berpuasa. Apa kata Rasulnya? Ana ahaqqu bi Musa. Saya lebih berhak daripada Musa. Maka Nabi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Tapi sunnah bagi kita sama seperti. Karena yang wajib adalah puasa Ramadan tadi. Wah, ini menarik banget ini ya. Kita jadi tahu nih sejarahnya diturunkannya puasa dari nabi ke nabi dan lain sebagainya. Betul. Kalau tadi kan Ustadz sudah ngasih tahu ya tentang puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Musa. Nabi Nuh. Penasaran nih Ustadz nih. Kalau Nabi Daud kan 1 hari puasa, besoknya enggak puasa. Betul. Ini ada perintah khusus nggak sih Ustadz? Betul. Jadi begini.
kalau kita telusuri syariat para nabi dan kemudian dibandingkan dengan zaman kita hari ini, maka kita banyak bersyukur ya kepada Allah SWT bahwa syariat yang turunkan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini lebih ringan dibandingkan umat-umat sebelumnya. Lebih ringan lebih ya Ustaz ringan, ya? Misalnya termasuk puasa tadi. Jadi Nabi Daud itu berpuasa setahun penuh dengan setengah tahun. Ya, demikian syariatnya karena Allah memerintahkan mereka. Nah, kita sebenarnya sederhana ya. Dengan melaksanakan puasa hanya sebulan Ramadan plus 6 Syawal, maka kita mendapatkan puasa setahun. Ya. Jadi Nabi Daud untuk mendapatkan puasa setahun itu beliau harus puasa setengahnya, ya. Maka pahalanya selama setahun. Nah kita enggak, kita cukup berpuasa sebulan penuh Ramadan dan 6 hari bulan Syawal. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan sebulan penuh, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu tambah 6 hari Syawal, fakana lahu kasawmi dahr, maka dia puasa seperti orang puasa setahun. Bagaimana penjelasannya? Ya, penjelasannya gini. Dalam Islam, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Apapun kebaikan kita. Ya. Nah, puasa juga demikian. Puasa Ramadan itu kan 1 bulan. Ya. Kali 10 berapa? Ya, ini hitungan anak kecil ini. Ya. 1 bulan kali 10? 300. Enggak, 10 bulan. Oh, 10 bulan. Iya kan? 1 bulan kali 10 kan 10 bulan. 10 bulan, benar. Nah, untuk setahun itu harus 12 bulan. Iya. Berarti 2 bulan lagi kurang kan? Kurang. Nah, maka ditambah dengan puasa 6 hari 6 di bulan Syawal itu tadi. Sama dengan 60 hari. Nah, maka genaplah setahun. Ya, puasa Ramadan sama dengan 10 bulan, puasa 6 hari Syawal itu sama dengan 2 bulan. Sama dengan puasa setahun penuh. Walaupun kita cuma puasa sebulan plus 6 hari saja. Luar biasa ya. Tapi Nabi Daud enggak. Untuk mendapatkan pahala puasa setahun itu dia harus berpuasa sehari puasa sehari. Nah, jadi demikianlah kita ini adalah umat akhir zaman tapi diberikan berbagai banyak keutamaan. Antaranya adalah mengamalkannya dikit gitu kan, tapi pahalanya banyak. Masya Allah. Ini dia ya kadang-kadang kita gitu ya, bukan kita deh, Haikal mungkin secara pribadi gitu ya. Jangan ngajak-ngajak. Iya. Merasa, waduh ada puasa, kenapa sih udah puasa Ramadan gitu ya full, tiba-tiba puasa lagi di bulan Syawal dan lain sebagainya. Justru kadang-kadang kita menganggap sudah berat banget. Padahal di zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad justru itu lebih berat lagi Ustadz ya. Iya betul. Dan semua itu pasti ada hikmah. Makanya para ulama medis bahkan mengatakan bahwa orang yang berpuasa, jadi Ramadan itu puncaknya. Ya. Karenanya dianjurkan untuk mengawali puasa Ramadan itu dengan berbanyak puasa di Sya'ban. Oke, kan sebelumnya ya. Sebelumnya. Curi start dulu kita ya. Curi start, warming up, pemanasan, begitu kira-kira. Sehingga begitu Ramadan tiba, kita sudah nggak kaget lagi. Sudah biasa. Di ujung juga begitu. Begitu selesai Ramadan, enggak kosong sama sekali. Nah, ada cooling puasa cooling down-nya di bulan Syawal. 6 hari. Boleh dilaksanakan sekaligus, boleh juga dicicil. Kayaknya Kang Heka lebih banyak sering nyicil kayaknya. Oh, iya. Tergantung jadwal. Yang 6 hari itu ya. Jadi 6 hari itu di bulan Syawal boleh dicicil gitu ya. Yang penting tetap di bulan Syawal. Mau sekaligus juga boleh. Boleh. Jadi boleh nih ya untuk jamaah kita gitu ya. Misalnya kalau banyak pertanyaan juga, ini bagusnya puasa sekaligus. Itu langsung sekaligus 6 hari berturut-turut atau boleh 1 hari puasa, yang penting masih belum Syawal. Selama di bulan Syawal boleh. Tergantung jadwal tadi. Biasanya kalau di awal-awal masih banyak silaturahim itu ya. Benar. Ya, rendang masih full masih banyak gitu ya. Gitu kan. Kemudian kalau sudah pekan kedua sudah penuh dengan kehangatan. Betul, udah diangetin sebenarnya itu semuanya. Masya Allah. Tapi Ustadz masih ada juga nih yang pertanyaan yang sering banget disampaikan ke kita gitu ya. Perkara dengan puasa Syawal nih Ustadz. Boleh nggak sih Ustadz sebaiknya yang mana dulu nih Ustadz? Bayar hutang dulu gitu ya, atau kita ambil Syawalnya dulu nih? Iya. Sebenarnya ini pembahasan udah beda dengan udah kemana-mana ya. Tapi pertanyaannya masih nyambung Ustadz ya. Jadi afdolnya emang selesaikan qadha dulu sehingga puasa kita sempurna 30 hari. Itu lebih utamanya gitu kan. Berarti harus ngebut ini ya? Ya, jadi selesaikan misalnya Haikal punya utang berapa biasanya? Enggak ada. Enggak ada ya. Misalnya teman-temannya akhwat biasanya pada utangnya 5 hari 6 hari selesaikan dulu. Kan Syawal kan 30 hari. Masih panjang ya? Masih panjang gitu ya. Jadi selesaikan ya baru kemudian setelah itu puasa Syawal. Andai misalnya entah karena perjalanan atau karena sakit sehingga sampai akhir Syawal belum sempat melaksanakan qadha-nya, sementara waktu yang tersisa hanya sepekan lagi, maka saya lebih cenderung melaksanakan boleh melaksanakan Syawal dulu. Sementara qadha bisa laksanakan di lain hari.
Jadi kita ketemuan kaidah ada ibadah disebut dengan muqayyad, ada disebut dengan mutlak. Puasa Syawal itu muqayyad, dia hanya terikat di bulan Syawal saja. Sementara qadha itu mutlak, kapan pun bisa laksanakan. Nah, ya, andai kita tak sempat melaksanakan qadha, entah karena sakit, dalam perjalanan, atau seperti itu. Misalnya saya awal-awal Ramadan, awal-awal Syawal kayaknya agak sulit melaksanakan puasa Syawal. Kenapa? Tanggal 2 April saya terjadwal umroh. Full jadi ya? Itu kan H+2 Idul Fitri. Saya dalam perjalanan umroh. Ya. Nah, mungkin pulangnya nanti baru bisa dilaksanakan. Oke, jadi disesuaikan dengan kondisi. Tapi afdolnya, lebih bagusnya gitu ya Ustadz ya? Ya, sehingga puasa kita sempurna. Oke, baik. Wah, ini Ustadz luar biasa banget ini ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Ustadz Happy tentunya, dan kita banyak banget akan belajar membahas tentang sirah nabawiyah dan lain sebagainya. Pastikan untuk seluruh jamaah, untuk teman-teman kita, untuk sahabat kita ya, terus ikuti Dialog Senja. Saya akan Sahabat pamit, Ustadz Happy pamit juga, terima kasih banyak. Sampai ketemu di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.